Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat replikasi, yaitu replikasi satu arah atau biasa juga kita sebut dengan nama master to slave. Namun, sebelum itu, seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan replikasi. Jadi, replikasi itu merupakan sebuah proses di mana kita akan membuat salinan atau duplikat dari suatu objek, data, maupun entitas tertentu. Nah, dalam konteks yang saya bahas saat ini, yaitu teknologi dan komputasi, replikasi ini biasanya digunakan untuk mengandalkan data, basis data, maupun sistem agar dapat disimpan dan digunakan secara terdistribusi. Nah, dalam video yang saya praktekkan saat ini, saya nantinya akan melakukan replikasi pada database atau basis data. Nah, teman-teman, sebenarnya replikasi ini tuh ada dua, yaitu replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Namun, di video ini saya akan memfokuskan mengenai replikasi satu arah. Replikasi satu arah itu gimana ya? Jadi, replikasi satu arah itu merupakan proses replikasi di mana data yang diduplikasi itu berasal dari sebuah sumber dan akan memiliki tujuan tertentu. Namun, tidak akan ada aliran atau feedback dari si tujuan ke sumber sebelumnya. Nah, jadi intinya, dalam konteks replikasi satu arah, perubahan yang dapat direplikasi itu hanya perubahan dari sumber ke tujuan. Sedangkan jika kita membuat perubahan dalam tujuan, maka sumber tidak akan dapat mereplikasi hal tersebut. Nah, berbicara tentang replikasi, apa aja sih tools atau alat yang kita perlukan? Oke, jadi sebelum memulai replikasinya, teman-teman bisa mempersiapkan beberapa tools. Yang pertama ada VirtualBox, di mana VirtualBox ini nanti kita gunakan untuk membuat server atau device kalau seandainya teman-teman terkendala. Yang kedua ada XMPP, ini kita gunakan untuk mengaktifkan MySQL. Sedangkan command prompt akan kita gunakan untuk mengakses MySQL dan juga mengetikkan replikasinya. Lalu, bagaimana cara atau tahap melakukan replikasi? Jadi, karena kita menggunakan atau akan melakukan replikasi satu arah, di sini kita memerlukan dua buah device, di mana satunya akan berperan sebagai master dan satunya lagi akan berperan sebagai slave. Nah, untuk di sini yang saya gunakan yaitu masternya adalah device atau laptop saya sendiri yang memiliki operating system Windows 11. Sedangkan untuk slave, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan device lain seperti laptop maupun komputer. Namun di sini karena saya terhalang atau tidak memiliki device lain, jadi saya akan menggunakan VirtualBox. Saya akan membuat mesin baru yang akan saya gunakan sebagai slave, di mana saya akan menggunakan Windows 10. Nah, lalu bagaimana tahapannya? Jadi kita akan melakukan ipconfig atau mengecek IP pada master, dan kita juga akan mengecek IP pada slave. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada file my.ini di kedua device. Kemudian yang kedua kita akan melakukan master config terlebih dahulu di master. Jadi kita akan membuat user sekaligus memberikan akses kepada user tersebut untuk melakukan replikasi. Setelah itu kita akan beralih ke slave lagi. Di slave ini kita akan membuat slave. Jadi kita akan membuat slave atau melakukan konfigurasi slave sesuai dengan user yang sudah kita buat di dalam master tadi. Setelah itu kita akan melakukan database testing di dalam master, misalnya dengan membuat sebuah database. Lalu kita akan beralih lagi ke slave, di mana di slave kita akan mencoba untuk melakukan database testing juga, dengan cara kita akan melihat apakah database yang kita buat pada master itu bisa direplikasi pada slave, dan kita juga akan melakukan pengecekan sebaliknya, apakah database pada slave bisa didetek oleh master. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama
lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial replikasi. Oke, langsung aja di sini kita akan mulai melakukan replikasinya. Yang pertama, kita harus membuka sebuah file dulu ya. Jadi bisa dibuka di file. Kemudian kita cari ismpp, lalu mysql dan bin. Nah, di bin ini kita cari sebuah file yang bernama my.ini atau my. Ini dia. Oke, kita klik. Nah, jadi file ini tuh digunakan untuk melakukan konfigurasi yang akan diberikan kepada replication yang akan kita buat nanti. Jadi kita bisa lihat ada di bagian, nah yang di sini, yang di MySQL server, yang di MySQL LDF. Nah, jadi kalau belum pernah dilakukan konfigurasi, maka 4 baris kode ini tidak akan ada di file konfigurasi ini. Jadi untuk teman-teman bisa ditambahkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Yang kedua ada server ID, dimana ini server ID-nya saya setting menjadi 1. Nah, untuk server ID sendiri itu sebenarnya bebas, boleh berapa aja, asal nanti server ID yang digunakan di device yang pertama atau di master itu nggak sama device yang kedua atau di sleeve gitu ya. Jadi servernya bisa diingat dulu. Kemudian yang kedua di sini ada perintah inudb flash strip log add tx commit yang untuk menjalankan perintah flashnya. Kemudian di sini ada sync bin log sama dengan 1. Oke, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Ini bisa di close. Nah, sekarang seperti biasa kita akan menggunakan cmd atau command prompt ya. Jadi kita aktifkan dulu smpp-nya. Ini di bagian MySQL diaktifkan. Sini sudah saya aktifkan sebelumnya. Setelah itu kita bisa langsung buka command prompt maksud saya. Ini kita perbesar aja ya biar lebih jelas. Oke, selanjutnya kita akan change directory seperti biasa. Kita masuk ke smpp, kemudian MySQL dan bin. Jika sudah masuk ke MySQL, kita jangan masuk ke mode root dulu. Kenapa? Karena kita akan melakukan tahapan yang kita bahas sebelumnya, yaitu kita akan melakukan IP config untuk mengetahui berapa sih IP dari device pertama yang akan kita gunakan. Jadi kita katakan IP config. Nah, oke, di sini ada beberapa IP yang muncul. Namun karena saya menggunakan WiFi di sini ya, ini saya pakai yang WiFi, jadi di sini untuk IP-nya saya fokus ke yang WiFi 2 ini ya. Jadi kita perhatikan di IPv4 address-nya. Di sini ada 192.168.1.6. Ini boleh dihafal atau mungkin kalau teman-teman kesusahan menghafal, kita boleh bikin catatan ya. Kita buat IP master 192.168.1.6 gitu ya. Oke, sudah benar. Oke, setelah melakukan konfigurasi, baru kita bisa mulai untuk masuk dulu ke mode root ya. Kita masuk ke MySQL dengan mode root. Oke, kita sudah masuk ke dalam MySQL. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan replication. Yang pertama kita lakukan, kita akan membuat sebuah user yang akan kita berikan akses untuk melakukan replikasi. Jadi kita akan membuatnya di master. Perintahnya adalah grant replication sleeve on to. Nah, di sini bebas
boleh pakai nama apa aja ya. Di sini aku pakai I gitu ya. Ini bebas, bisa disesuaikan. Kemudian identify. Hanya aku pakai. Oke, query sudah oke. Jadi ini adalah kita membuat sebuah user yang kita berikan hak untuk melakukan replikasi, yang mana kita buat usernya itu adalah di master. Jadi ini adalah user master. Ini perintahnya adalah grant replication, itu adalah memberikan hak untuk melakukan replikasi itu kepada nama usernya. Ini nama user ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman boleh sesuaikan lagi. Kemudian di sini ada identified atau identifikasi. Kita akan mengidentifikasi si user ini dengan menggunakan password. Jadi di sini password yang saya gunakan adalah 16016. Ini juga boleh disesuaikan. Oke. Setelah itu teman-teman bisa cek dulu ya user yang ada di sini. Kita pakai perintah select user. Select user host from MySQL user. Nah, ini adalah user yang terdapat di hostnya MySQL. Jadi di sini user yang saya buat tadi yang bernama A itu udah terdetek ya, udah ada di sini. Jadi usernya sudah berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita akan menjalankan perintah. Jadi kita ketikkan flush privilege. Oke, very oke. Nah, perintah flush privilege ini kita gunakan itu agar kita dapat memperbarui data pada tabel privilege. Jadi kita menerapkan perubahan ya, karena kita telah melakukan konfigurasi privilege tadi. Jadi ini kayak ngontrol perubahan pada hak pengguna gitu, kayak menambahkan, menghapus atau mengubah izin pengguna. Karena kan tadi kita kan buat ini user baru ya, jadi nanti si A ini akan mendapatkan privilege untuk hak pengguna itu. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah berikutnya. Untuk perintah berikutnya kita akan mengunci tabelnya terlebih dahulu. Jadi perintahnya itu adalah flush tabel with red block. Oke, jadi ini perintah yang digunakan untuk ketika kita membuka sebuah tabel yang akan kita buka selanjutnya ya, di perintah selanjutnya ini belum saya buka, dan dia akan mengunci data-data yang ada dalam tabel tersebut. Jadi kita nggak akan berubah gitu data dalam tabelnya untuk beberapa waktu gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat status dari si master yang udah kita buat tadi. Show master status. Oke, nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa kolom. Nah, yang paling perlu diperhatikan adalah di bagian file dan di bagian position. Ini juga perlu teman-teman hafal, seperti tadi kita mengingat IP dari si master. Jadi kita perlu perhatikan yang ini ya. Ini bisa disalin aja kalau teman-teman mau salin boleh. Biar cepat saya salin aja ya. Ini kita salin ke sini. Oke. Nah, jadi filenya itu ada di mysql-bin.00002 dan posisinya ada di 1931. Oke. Setelah melihat status dari master, kita akan unlock dulu tabelnya. Oke, kita unlock tabel. Oke, sudah oke. Fungsi dari unlock tabel ini adalah kita akan membuka kembali tabel ini ya, karena tadi kita kan kunci tabelnya, sekarang kita buka kembali supaya kita bisa melakukan perubahan gitu. Kalau seandainya nanti kita perlu melakukan perubahan di tabel ini gitu. Oke. Nah, yang di master sudah cukup dulu. Sekarang kita akan beralih ke sleeve. Oke. Nah, ini adalah sleeve yang saya gunakan, yaitu yang seperti saya bilang sebelumnya, saya menggunakan Windows 10. Selanjutnya di sleeve ini sama seperti di master,
kita akan membuka atau melakukan konfigurasi terlebih dahulu di file my. Tempatnya itu sama ya, kita buka C, terus XMPP, kemudian ada MySQL. Nah, setelah MySQL ada bin. Di bin kita akan buka di bagian my. Oke, nah di sini kita lihat juga sama seperti tadi, kita lihat di bagian MySQL server. Oke, nah untuk di Sleeve kita tidak perlu menggunakan konfigurasi sebanyak di master tadi. Kalau di master tadi kan ada 4 baris yang perlu kita konfigurasi. Namun untuk server Sleeve kita cuma perlu konfigurasi cukup satu aja, yaitu server ID. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk server ID dari Sleeve dan master itu tidak boleh sama, karena tadi di master saya menggunakan server ID-nya adalah 1. Jadi untuk di sini di Sleeve saya gunakan 2. Nah, untuk ini juga teman-teman sebenarnya boleh menyesuaikan, yang penting tidak sama ya dengan si master. Kemudian kita save juga. Oke, ini bisa di-close aja. Lanjut, sama seperti di master, kita akan menggunakan command prompt. Jadi pastikan XMPP-nya juga sudah terinstall di server Sleeve. Jadi ini dinyalakan dulu MySQL-nya ya, ini juga sudah saya nyalakan. Lalu kita buka CMD. Ini kita perbesar aja. Nah, kemudian di CMD ini kita akan memastikan terlebih dahulu. Oh bukan, kita masuk dulu ke mode CD ya. CD, XMPP, SQL, bin. Oke, sama seperti di master, kita akan melakukan IP config terlebih dahulu di sini. Ini hanya untuk berjaga-jaga sebenarnya teman-teman. Untuk IP config yang di Sleeve untuk replikasi satu arah tidak kita gunakan, tapi untuk berjaga-jaga kita tetap lakukan IP config. Oke, kita IP config. Nah, di sini hanya ada satu ya, di Ethernet adapter. Ini adalah kita lihat di IPv4-nya, ada IP-nya adalah 162.168.1.35. Kita catat juga. IP Sleeve 192.168.1.35. Kita simpan. Bukan disimpan, ini diminimize saja. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke mode root, MySQL new root seperti biasa ya. Setelah masuk, apa yang kita lakukan? Di sini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap server ID yang kita buat sebelumnya di Sleeve ini. Tadi kan saya buat server ID-nya 2. Kenapa begitu? Karena kadang kalau kita sudah melakukan config di file my atau my.dot ini, itu servernya tidak terdetect atau tetap seperti awal gitu ya. Nah, ini hanya untuk meminimalisir error gitu. Kita ketik perintahnya adalah show variables like server ID. Oke, di sini ternyata server ID-nya sudah berubah ya menjadi 2. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan lagi ke server ID-nya karena sudah sama. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman mengalami kendala, server ID-nya masih sama gitu ya. Misalnya di sini juga 1 gitu. Pas teman-teman ubah ternyata nggak mau berubah di sini. Itu nggak apa-apa, teman-teman bisa atasin dengan perintah. Ini perintahnya adalah set global terus server ID sama dengan berapa, terus ini bisa langsung ditutup terus di enter gitu ya. Jadi di sini misalnya mau 2 gitu misalnya gitu. Nah gitu. Kalau di sini masih sama, kalau enggak udah nggak, ini dilupain aja gitu, di skip. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan sleeve dengan menggunakan master yang kita sudah buat tadi di device sebelumnya atau device yang berguna sebagai master ya, yang kita gunakan sebagai master gitu. Jadi untuk perintahnya itu adalah change master to master garis bawah terus. Nah, jadi perintahnya adalah change master to master host. Jadi kita akan merubah master menjadi master host yang kita buat tadi di
master. Kita masukkan IP-nya. Berapa tadi IP-nya bisa kita lihat lagi ya di notepad. Nah, ini IP-nya 192.168.1.6. Oke, kita masukkan 192.168.1.6. Ini kita berikan tanda petik. Oke, baru kita berikan koma dan kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan master user. Untuk master user itu adalah nama master yang teman-teman buat tadi ya. Kalau saya kan buatnya I gitu tadi. Nah, itu kita sesuaikan. Teman-teman sesuaikan aja. Kemudian setelah user kita masukkan password. Ini adalah proses identifikasi ya. Identifikasi dengan menggunakan password seperti yang saya bilang tadi. Passwordnya itu saya buat 160616. 160616. Oke. Kemudian selanjutnya adalah master log file. Kita sesuaikan log filenya itu seperti yang saya bilang tadi. Log filenya adalah mysql/bin. Kita buat ya mysql/bin. Ini 2345. Lalu ada 5 tadi. Oke, mysql/bin. Oke, setelah log file sekarang adalah yang sebelahnya tadi ada apa? Ada position. Nah, kita ketik master log post. Positionnya adalah di 1931. Nah, untuk position sendiri teman-teman nggak perlu kasih tanda petik karena dia merupakan tipe integer atau angka aja. Jadi ini nggak usah dikasih tanda petik ya, langsung aja 1931. Saya cek dulu sekali. Oke, sudah benar. Baru teman-teman kasih tanda ini ya, titik koma untuk menutup. Oh, katanya this operation cannot be performed as you have a running sleep. Dan stop sleep first. Oke, ternyata sleep yang sudah pernah saya buat sebelumnya itu masih berjalan ya di server ini. Jadi untuk itu kita stop dulu. Jadi sebelum itu kalau teman-teman udah pernah buat sleep, jangan lupa untuk mematikan sleep-nya atau pastikan tidak ada sleep yang sedang berjalan. Oke, begitu aja. Terus kita ketik ulang yang perintah untuk membuat sleep-nya dari chain master itu. Kita buat ulang ya. Master user, master password, master log file, dan master post. Oke, very oke. Kita sudah membuat sleeve atau kita sudah mengganti master di server sleeve dengan master host yang kita buat di master. Selanjutnya adalah kita bisa start dulu sleeve-nya. Kita start sleeve. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melihat status dari sleeve yang kita buat. Kita gunakan perintah show sleeve status. Oke, kita lihat di sini. Oh, ada error ternyata ya. Ini katanya got voter error from master when reading data from binary cannot find first log file name in binary log file index. Oh, jadi dia tidak bisa menemukan log filenya ya di binary logs index file gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita balik ke, kalau seandainya mengalami kendala yang sama seperti saya, teman-teman tinggal balik aja ke CMD masternya, terus teman-teman ketik perintah fuse logs. Jadi kita akan merubah logs file dan positionnya ya. Nah, ini terus teman-teman show master status lagi. Nah, ini bisa dilihat berubah dia ya. Tadi 2, sini 3, positionnya juga berubah. Nah, terus kita balik lagi ke si sleeve. Kita stop dulu nih. Sleeve-nya kita stop dulu. Terus baru kita akan melakukan change. Kita akan membuat perintah untuk mengganti si log file dan juga log position. Untuk IP, user, dan password itu nggak perlu karena dia cuma bermasalah di binary lognya aja. Jadi kita rubah chain master to master log file. Itu tadi mysql/bin
banget. Saya cek dulu ya. 0003, oke. Change master to master log file. Oke, setelah itu juga kita akan ubah untuk master log post-nya. Master log post. Master log post-nya nggak perlu pakai ketik ya, langsung aja 385 tutup. Oke, query oke. Kita merubah master log file dan juga master log post dengan perintah flush log tadi yang memperbarui ini ya, binary lognya. Terus selanjutnya kita bisa start lagi ya, kita akan start lagi untuk slipnya. Terus kita show statusnya lagi. Oke, sini teman-teman bisa perhatikan, ini mungkin tampilan dari notification command prompt saya agak berantakan ya, saya juga kurang tahu kenapa, tapi kalau teman-teman seharusnya lebih rapi untuk tampilannya. Teman-teman perhatikan aja di bagian sini. Nah, kalau sudah muncul waiting for master to send event, itu berarti kita sudah berhasil membuat slip. Kita sudah berhasil menghubungkan si master dengan si slip, karena slip ini akan menunggu master itu melakukan sesuatu gitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu di master dan akan diidentifikasi atau dideteksi oleh si slip. Oke, untuk itu kita balik lagi ya, kita balik lagi ke command prompt yang di master. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah database. Kita akan membuat database. Create, kita gunakan perintah create database. DB, misalnya saya buat yang simpel aja, apotek gitu. Oke, kita use database di sini. Oh salah, use DB apotek harusnya. Oke, saya mau sudah ada yang baru, kita membuat database DB apotek di master, dan kita lihat di slip, kalau dia berhasil seharusnya dia akan memiliki database yang sama. Jadi kita gunakan perintah show database. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di database ada database yang sama, yaitu dengan nama apotek. Nah, mungkin teman-teman berpikir, gimana kalau misalnya ternyata si DB apotek yang ada di sini itu memang sudah ada sebelumnya gitu kan? Jadi sekarang kita misalkan kita akan membuat sebuah tabel. Kita buat sebuah tabel di command prompt ya. Misalnya kita buat tabel, create tabel TB, saya kasih TB obat gitu. Terus ada ID obat, untuk tabel yang dibuat di sini bebas ya, atau teman-teman mau ikutin saya juga boleh. Ini cuma buat kita melakukan pengujian aja, atau kita testing sama replication-nya gitu ya. Ini udah di tahap terakhir. Terus soalnya lagi nama obat, ini saya kasih baca. Oke, mungkin segini aja untuk tabelnya. Oke, baru sudah oke. Sekarang kita mungkin deskripsikan di sini ya untuk si tabel DB obat untuk menyamakan. Oh, maksudnya si tabel DB obat. Nah, di sini ada ID obat, nama obat. Sekarang kita lihat di sini, kita akan
show table. Show tables. Oh, kita gunakan dulu database-nya. Use db apotek. Show tables. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah tabel yang bernama TB obat. Nah, gimana misalnya kalau kita membuat atau memasukkan data di sleeve, apakah akan dibaca oleh master? Oke, kita akan coba ya. Kita di sini kita akan insert into aja. Insert into TB apotek gitu ya. Values-nya BT01, terus ada paracetamol. Tabel, harusnya tabel gini ya, tabel obat bukan tabel apotek. Kita ulang. Nah, kita udah memasukkan ini. Coba saya select from dulu, select all from TB obat. Nah, di sini di sleeve tabel dari obat itu ada satu data, dimana ada ID-nya BT01, ada nama obatnya paracetamol. Nah, coba kita cek di master. Kalau kita select all, nah, empty set. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa di sini empty set, sedangkan di sleeve yang kita buat tadi itu dia ada datanya? Nah, ini itu terjadi karena replikasi yang kita buat merupakan replikasi satu arah. Jadi, ketika di master kita melakukan sesuatu, maka sleeve akan dapat mendeteksi. Seperti misalnya tadi di master kita buat DB apotek, dan di sleeve-nya itu mendeteksi ada DB apotek, ada DB obat juga. Nah, sedangkan kalau kita melakukan sebuah proses apapun di dalam sleeve, itu tidak akan dideteksi oleh master. Seperti misalnya tadi saya menambahkan data ke tabel obat, itu tidak akan dideteksi oleh master karena sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam konfigurasi satu arah. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan dari beberapa teman-teman di sini. Gimana caranya kalau seandainya saya mau apa yang saya buat di sleeve itu bisa dideteksi juga oleh master, atau kedua device bisa saling mendeteksi atau menyimpan data yang dibuat. Jadi, untuk itu akan kita temukan jawabannya di video selanjutnya, yaitu mengenai replikasi dua arah atau replikasi master to master. Baik, sekian tutorial pembuatan replikasi satu arah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam kode program yang saya buat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.